kita jalan-jalan di persawahan di tengah kota Sukoharjo. Masih ada sawah-sawah. Kita coba jalan-jalan 1-2 jam biar fit. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG di edisi kali ini, edisi Senin, di edisi Otak dan Hati. Kali ini saya akan berbagi satu video tentang sepenggal kisah kecil dari seorang anak bernama Didit ya. Dan kisahnya menarik karena ini berkaitan dengan hubungan antara anak, keluarga, dan orang tua. Sangat menarik untuk kita bisa ambil hikmahnya di dalam kisah ini. Yuk kita simak bersama dengan saya tentunya Umar LG di edisi Otak dan Hati, si kecil Didit. Ayo kita simak yuk. Didit kecil sangat dekat dengan kakeknya, yakni Presiden Soeharto, dan sangat mengagumi ayahnya, Prabowo Subianto. Namun, setelah reformasi atau peristiwa Mei 1998, Didit praktis tidak bisa lagi melihat sang ayah. Prabowo diusir dari keluarga Cendana karena dianggap telah berkhianat, ingin melengsarkan Pak Harto. Didit sangat terpukul. Dia sering termangu dalam sepi, mengutarakan kerinduan yang tak terjawab. Sampai suatu hari, Didit mendatangi beberapa anggota Kopassus yang berjaga di rumah keluarga Cendana. Dia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca dan bertanya, "Bisakah kalian membawa pulang papa saya?" Para anggota Kopassus itu terdiam, tidak bisa menjawab. Mereka kasihan kepada Didit kecil, tapi juga tidak berani melanggar perintah Pak Harto yang melarang mereka untuk berhubungan dengan Prabowo. Assalamualaikum sedulur. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kisah masa kecil Didit Prabowo yang menyayat hati. Cerita ini diambil dari buku karya Ade Ma'aruf yang berjudul Prabowo Subianto, Jalan Terjal Seorang Jenderal. Didit Prabowo lahir pada 22 Maret 1984 dengan nama lengkap Ragowo Hedi Prasetyo. Nama tersebut merupakan pemberian dari sang kakek, yakni Presiden Soeharto. Saat kecil, Didit sangat disayang oleh kakeknya. Hampir semua keinginannya selalu dituruti Pak Harto. Ini yang membuat beberapa anggota Kopassus yang mengawalnya pusing 7 keliling. Didit sering meminta kepada mereka untuk membelikan ayam KFC atau McDonald sehari bisa berkali-kali. Kalau permintaannya tidak dituruti, Didit bakal mengadu kepada eyangnya. Kala itu, siapa yang berani sama Pak Harto? Sementara di sisi lain, Prabowo melarang keras anak buahnya untuk membelikan Didit ayam KFC ataupun McDonald. Repot bukan? Untunglah, Prabowo segera tahu akan kebiasaan anak sematawayangnya itu. Dia kemudian menemui Pak Harto dan menjelaskan dengan baik-baik tentang alasan kenapa Didit dilarang keseringan makan KFC atau McDonald. Sebab di rumah sudah dimasakkan makanan yang lebih baik dan lebih bergizi ketimbang ayam KFC yang masuk dalam kategori junk food. Sayangnya, masa-masa bahagia itu tidak berlangsung lama. Pada Mei 1998 terjadi badai politik di Indonesia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Para mahasiswa bahkan sampai menduduki gedung DPR MPR. Hal ini membuat keluarga Cendana marah kepada Prabowo. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Pak Harto. Tutut Soeharto menegur Prabowo, "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR?" Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Keluarga Cendana pun tambah meradang. Mereka beranggapan Prabowo punya agenda tersembunyi.
Prabowo dinilai telah berkonspirasi dengan B.J. Habibie, Amin Rais, dan para reformis lain untuk melengsarkan Pak Harto. Mamik Soeharto dengan amarah memuncah, kemudian menunjuk Prabowo dan berkata, "Kamu pengkhianat, jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi." Titik Soeharto yang ada di dalam ruangan hanya bisa menangis kencang melihat suami terkasihnya diamuk oleh keluarga besarnya. Prabowo terpaku. Dia merasa telah difitnah habis-habisan. Di luar dia dianggap sebagai bagian dari antek keluarga Cendana, sementara oleh keluarga Cendana sendiri dirinya justru dianggap pengkhianat. Apalagi setelah itu Pak Harto memberikan perintah yang bunyinya bak petir di siang bolong. "Tinggalkan pengkhianat itu," kata Pak Harto kepada Titik. Dengan diiringi tangisan Titik yang tak kunjung berhenti, Prabowo pergi meninggalkan rumah keluarga Cendana. Sejak saat itu, Prabowo dilarang datang ke rumah Cendana. Bahkan yang lebih memilukan, Prabowo dilarang untuk bersatu dengan istri dan anak kinasihnya Didit. Karena tekanan politik yang begitu dahsyat dan fitnah bertubi-tubi, Prabowo akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia. Dia menerima ajakan teman karibnya yakni Raja Abdullah dari Yordania untuk tinggal di sana. Sementara di Indonesia, Didit merana ditinggal oleh sosok ayah yang dikaguminya. Dia juga tidak bisa lagi bermain dengan kakeknya yang sudah sakit-sakitan. Didit menjadi sosok yang pendiam dan tidak banyak bicara. Tiap hari dia hanya bisa menunggu dengan tatapan mata kosong, kapan ya ayahnya bisa pulang menemunya lagi? Suatu hari, Didit mengungkapkan perasaannya kepada beberapa anggota Kopassus yang berjaga di rumah Cendana. Ia berkata, "Dulu saat papa saya pergi berperang, walaupun saya tahu ia bertaruh hidup dan mati, saya tetap tenang karena saya tahu dia akan tetap pulang. Namun sekarang, walaupun dia hidup, dia tidak bisa pulang." Didit lalu menatap mereka dengan mata yang berkaca-kaca dan bertanya, "Bisakah kalian membawa pulang papa saya?" Para anggota Kopassus yang mendengar itu tidak bisa menjawab. Mereka merasa kasihan kepada Didit kecil, tapi mereka juga tidak bisa melanggar perintah yang melarang mereka untuk berhubungan dengan Prabowo. Tak lama kemudian, Pak Harto mengumpulkan para anggota Kopassus tersebut. Ia menegur mereka karena membuat cucunya sedih. Pak Harto memerintahkan mereka untuk menuruti apapun kemauan Didit asal cucunya senang. Namun, mereka tidak ada yang menjawab sebab nama Prabowo tidak boleh disebut lagi di Cendana. Akhirnya, seorang atasan yang lebih senior dari mereka menjawab, "Siap Pak, Mas Didit minta kami membawa papanya pulang Pak." Mendengar hal itu, Pak Harto hanya diam dengan wajah datar. Dia lalu membubarkan mereka dan masuk ke dalam rumah. Para anggota Kopassus itu tidak tahu apakah Pak Harto mengerti maksud perkataan mereka atau tidak. Untunglah, masa-masa sulit itu kini sudah berlalu. Sekarang Didit sudah bisa sering berkumpul kembali dengan ayahnya. Bahkan dia bisa menemani ayahnya saat berjuang di Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024. Didit sangat berharap ayah dan ibunya bisa bersatu lagi dalam mahligai pernikahan. Sebab ia yakin ayah dan ibunya masih saling mencintai meski telah dipisahkan secara paksa oleh dinamika politik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi Senin depan. Bye.